bayangkan, dalam sekejap mata, seluruh kota, manusia, hewan, harapan dan cinta lenyap tanpa suara. Bukan karena perang, bukan karena kelaparan, melainkan karena amarah bumi sendiri. Inilah kisah tentang saat waktu berhenti, saat manusia membeku di tengah teriakan terakhir mereka. Sebuah tragedi yang terkubur hampir 2000 tahun. Pompeii. Abad pertama Masehi, di kaki gunung Vesuvius, berdirilah sebuah kota megah bernama Pompeii. Kota itu bagaikan permata Romawi, penuh kehidupan, warna dan tawa. Jalan-jalannya bersih, toko-toko ramai, teater megah berdiri di tengah kota. Mereka punya air mengalir, taman, bahkan rumah-rumah berlukis indah. Pompeii adalah simbol kemajuan peradaban, tempat di mana orang kaya bersenang-senang, pedagang berdagang, dan rakyat jelata bermimpi. Namun, tak ada yang tahu bahwa di bawah tanah tempat mereka menari dan bernyanyi, gunung itu sedang menunggu. Beberapa hari sebelum bencana besar itu tiba, alam sebenarnya telah berbisik. Namun manusia seperti biasa, terlalu sibuk untuk mendengarnya. Langit Pompeii mulai berubah. Awan-awan bergerak aneh, seolah berputar mengitari puncak gunung Vesuvius. Burung-burung camar yang biasanya berterbangan di pelabuhan, menghilang entah kemana. Air sumur tiba-tiba menjadi keruh dan berbau belerang. Anjing-anjing menggonggong tanpa arah, menolak makan, seakan tahu sesuatu yang tidak dimengerti manusia. Di malam hari, cahaya redup tampak di puncak gunung, seperti bara yang bernafas, seperti mata raksasa yang perlahan terbuka. Sebagian warga berbisik bahwa para dewa sedang murka, namun yang lain menertawakan ketakutan itu. Pompeii adalah kota kaya, pesta, anggur, dan tawa lebih nyaring dari tanda-tanda langit. Mereka minum di taverna, berdansa di rumah-rumah megah, dan memuja kecantikan hidup yang fana. Tapi di bawah kaki mereka, gunung yang tampak tenang itu mulai bergetar. Bukan gempa besar, hanya guncangan halus, seolah napas bumi sendiri mulai tak teratur. Di dalam perut Vesuvius, tekanan magma meningkat, gas menumpuk, dan batu-batu raksasa retak di antara lapisan waktu. Selama berabad-abad, gunung itu tidur. Kini, ia terbangun, dan tak ada yang bisa menghentikan amarah bumi yang telah disimpan selama 1000 tahun. Pagi, tahun 79 Masehi, matahari baru saja menembus ufuk timur, menerangi rumah-rumah dengan genting merah dan jalan-jalan berbatu yang masih basah oleh embun. Kota itu sibuk seperti biasa, anak-anak berlarian, pedagang memanggil pelanggan, dan suara palu pandai besi berdentang dari kejauhan. Namun pada pukul 11 lewat sedikit, bumi bergetar. Getaran itu pelan, tapi cukup untuk membuat wadah anggur bergoyang di meja. Orang-orang saling berpandangan, menahan napas. Beberapa detik kemudian, ledakan pertama mengguncang dunia. Langit terbelah. Dari puncak Vesuvius, muncul semburan abu panas dan batu sebesar kepala manusia terlontar ke langit setinggi puluhan kilometer. Guncangan itu begitu dahsyat, hingga terdengar sejauh ratusan kilometer. Gunung Vesuvius memuntahkan isinya. Bukan hanya magma, tapi juga masa lalu dan amarah yang telah lama dipendam. Langit Pompeii berubah menjadi malam. Cahaya matahari lenyap di balik kolom abu yang menjulang. Batu apung mulai turun seperti hujan neraka, menghantam genting menembes atap, menimbun jalan-jalan. Udara menjadi tebal, berdebu, dan beracun. Anak-anak menangis. Orang-orang berlari menutupi kepala mereka dengan kain basah. Namun abu panas menembus napas mereka. Mereka tersedak, terbatuk, lalu jatuh. Di tengah kekacauan, hanya terdengar satu suara. Ketakutan. Beberapa warga melarikan diri menuju pelabuhan. Mereka berharap kapal-kapal bisa membawa mereka menjauh dari neraka yang menelan kota. Namun laut mendidih oleh panas bumi. Air berubah menjadi uap. Perahu-perahu terbakar sebelum mencapai gelombang pertama. Langit dan laut bersatu dalam warna merah darah. Dan kemudian, datanglah gelombang maut itu. Awan abu super panas meluncur menuruni lereng gunung dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Tidak seperti lava yang bisa dihindari. Awan ini tak terlihat hingga sudah terlambat. Suhu telah mencapai lebih dari 300 derajat Celcius. Hembusannya mampu membunuh dalam hitungan detik. Udara berubah menjadi api tak kasat mata. Ribuan manusia mati seketika. Tubuh mereka membeku di posisi terakhir. Seorang ibu merengkuh anaknya. Seorang pria menutupi wajahnya. Seekor anjing melingkar di sudut pintu rumah.
Waktu berhenti. Jeritan terhenti di udara, dan Pompei, kota yang hidup dengan tawa dan musik, membeku dalam senyap abadi. Setelah ledakan terakhir mereda, bumi Pompei tenggelam dalam keheningan yang begitu sempurna. Seolah waktu sendiri enggan melangkah maju. Abu menutupi segala yang pernah hidup. Atap rumah, kebun anggur, patung dewa, hingga tubuh manusia yang kini membeku dalam posisi terakhir mereka. Tak ada suara burung, tak ada desiran angin, hanya debu halus yang melayang, seperti abu dupa dalam upacara pemakaman raksasa. Dalam hitungan jam, Pompei lenyap dari peta dunia. Kapal-kapal yang mencari kota itu hanya menemukan daratan kelabu, tanpa tanda kehidupan. Sungai mengering, jalan-jalan terkubur, dan perlahan, ingatan tentang Pompei menghilang dari lidah manusia. Berabad-abad berlalu, kerajaan berganti, peradaban runtuh dan bangkit kembali. Namun Pompei tetap tertidur di bawah selimut abu, setebal belasan meter. Bumi menjadikannya rahasia, sebuah kapsul waktu yang menyimpan bukan hanya benda tapi juga jiwa. Di atas lapisan kematian itu, manusia kembali hidup tanpa tahu bahwa mereka sedang berjalan di atas sejarah yang terkubur. Petani menanam anggur di ladang yang dulu pernah menjadi forum publik. Rumah dibangun di atas reruntuhan kuil dewa, dan setiap kali bajak tanah mereka menghantam sesuatu keras seperti batu, mereka mengira itu hanyalah karang vulkanik. Namun, sesekali, di malam-malam tenang, beberapa orang mengaku mendengar gema samar dari bawah tanah. Suara langkah, bisikan, atau musik yang tak pernah berhenti. Legenda pun muncul tentang kota hantu yang dikutuk, tentang dosa yang dibekukan oleh para dewa. Hingga pada tahun 1748, seorang pekerja penggali menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Tembok berlukis warna merah darah, dan tubuh manusia yang seolah sedang tidur. Para arkeolog datang, dan dunia terdiam. Pompei hidup kembali. Kamera kini bergerak perlahan, menyorot tubuh-tubuh yang membatu. Setiap wajah masih menyimpan ekspresi terakhir hidup mereka. Takut, putus asa, doa yang tak selesai. Namun ironisnya, justru dalam kematian itulah mereka menjadi abadi. Pampa bukan lagi kota yang mati, tapi kota yang mengingat. Setiap dindingnya berbicara tentang kebahagiaan yang singkat. Setiap lorongnya menyimpan gema langkah yang tak pernah padam. Dan di antara abu yang menutupi langit dan bumi, manusia akhirnya sadar bahwa kekuatan sejati bukan pada peradaban yang kita bangun, melainkan pada waktu yang memilih apa yang layak untuk diingat. Ketika abu akhirnya disingkirkan dan sisa-sisa kota mulai terlihat, dunia tertegun. Pompei bukan sekadar reruntuhan. Ia adalah potret kehidupan yang berhenti di tengah napasnya. Setiap jalan, setiap ruangan, bahkan setiap gerakan terakhir masih ada di sana. Seolah waktu membeku tepat pada detik kehancuran. Para arkeolog menemukan roti yang masih utuh di dalam tungku, anggur yang tersisa di kendi, dan di dinding rumah-rumah bangsawan, lukisan fresko berwarna merah darah yang belum pudar meski telah lewat hampir 2000 tahun. Kota ini seakan baru saja ditinggalkan. Hanya saja, penghuninya tak pernah kembali. Namun temuan paling menggetarkan bukanlah artefak, melainkan manusia itu sendiri. Ketika tim penggalian menyadari bahwa abu vulkanik telah mengeras di sekitar tubuh korban, mereka menyuntikkan gips ke dalam rongga kosong itu. Dan tiba-tiba, bentuk manusia muncul dari tanah dengan ekspresi yang nyata. Tulang-tulang yang masih utuh, bahkan jari-jari yang masih berpegangan satu sama lain. Mereka bukan sekadar korban, mereka adalah saksi abadi dari detik terakhir kehidupan. Yang lebih menggetarkan lagi, Pompei memperlihatkan dua wajah manusia kemegahan dan kebejatan. Di satu sisi, mosaik indah menghiasi rumah-rumah megah, menandakan kota yang makmur dan berbudaya tinggi. Namun di sisi lain, para penggali menemukan grafiti di dinding bar, tulisan-tulisan cabul di rumah bordil, dan simbol-simbol dewa kesuburan di setiap sudut. Pompa adalah potret jujur manusia, tempat di mana seni dan dosa berjalan beriringan. Bahkan dalam kematian, Pompei tetap berbicara. Ia menceritakan tentang perayaan, cinta, dan ketakutan, bahwa sebelum semuanya berakhir, manusia masih tertawa, masih berbisik, masih bermimpi. Namun yang paling ironis, dari kematian merekalah dunia modern belajar. Dari abu itu, arkeologi lahir. Dari jasad-jasad itu, ilmu vulkanologi berkembang. Dan dari reruntuhan itu, manusia diingatkan bahwa di balik kemegahan, selalu ada rapuh yang menunggu retak.
Pompei memberi kita pelajaran pahit bahwa kehidupan bisa lenyap bukan oleh perang, tapi oleh kealpaan membaca tanda-tanda alam. Dan setiap batu yang digali dari tanah itu seolah berbisik, "Lihatlah kami, belajarlah sebelum terlambat." Pompei bukan sekadar kota yang hancur oleh gunung berapi. Ia adalah panggung besar tempat manusia memperlihatkan seluruh paradoks dirinya. Antara iman dan kesombongan, antara kemewahan dan kehampaan. Sebelum letusan itu datang, Pompei hidup dalam keindahan yang hampir sempurna. Rumah-rumah mewah, berdiri megah dengan taman berpilar, dinding berlukis dewa, dan patung-patung marmer dari Yunani. Pasar-pasarnya ramai, teater-teater dipenuhi tawa, dan di setiap sudut kota, kehidupan bergema dalam harmoni yang seolah abadi. Namun di balik kemewahan itu, ada sesuatu yang rapuh. Jiwa manusia yang lupa pada batasnya. Para bangsawan memuja kesenangan. Mereka menyembah dewa-dewa bukan karena iman, tapi karena ketakutan akan kehilangan. Di rumah-rumah mewah, pesta berlangsung hingga pagi. Anggur mengalir, musik berdentum, dan candaan menggema di antara dinding-dinding yang penuh mural erotis. Pompei, kota yang hidup dalam bayangan Vesuvius, menari di atas kawah, tanpa menyadari bahwa tanah yang mereka pijak adalah napas sang dewa api. Dan di sanalah konflik sejati. Pompei lahir, bukan antara manusia dan alam, tetapi antara manusia dan dirinya sendiri. Mereka percaya pada keabadian, namun menolak mendengarkan tanda-tanda dari langit. Mereka membangun kuil untuk para dewa, namun melupakan makna doa. Dan ketika bumi mulai bergetar, sebagian berlari ke kuil. Sebagian lain masih menertawakan ketakutan itu, sambil meneguk anggur terakhirnya. Itulah ironi paling tragis, bahwa pada akhirnya, manusia bukan dihancurkan oleh amarah bumi, tetapi oleh kesombongan yang membuatnya buta. Bahkan setelah 2000 tahun, Pompei masih menjadi cermin yang menakutkan. Kita, manusia modern, berjalan di jalan yang sama. Mengejar kemegahan, membangun kota di bawah bayangan bencana, mengira bahwa teknologi bisa menenangkan alam, padahal kita hanya menunda amarahnya. Apa bedanya kita dengan mereka? Kita punya gedung pencakar langit, kapal baja dan mesin terbang. Tapi kita tetap menutup mata pada tanda-tanda bumi yang bergetar, pada hutan yang terbakar laut yang naik, dan langit yang memerah. Pompei telah runtuh. Namun Pompei juga hidup di dalam kita. Di setiap kesombongan yang kita sebut kemajuan, di setiap tawa yang menutupi rasa takut, di setiap keyakinan palsu bahwa manusia lebih besar dari alam. Kini, Pompei berdiri sebagai kota mati. Setiap jalan, setiap rumah, setiap bayangan tubuh adalah pengingat bisu betapa kecilnya manusia di hadapan waktu. Wisatawan berjalan perlahan di antara reruntuhan itu, melihat wajah-wajah batu yang tak lagi bisa berteriak, namun masih memancarkan kisah. Kisah tentang kesombongan, ketidaktahuan, dan takdir. Pesannya sederhana. Bumi tidak butuh waktu untuk menghapus peradaban. Ia hanya menunggu saat yang tepat. Sebuah kisah tentang hidup, kesombongan, dan takdir yang bahkan waktu tak mampu menghapus.